Halo, saya Purnama Sari Nainggolan, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial yang terjadi pada tren penggunaan media sosial. Menurut J.P. Gillin, perubahan sosial itu perubahan suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dalam hidup, pasti manusia akan mengalami perubahan. Perubahan itu juga dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat, dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang. Juga perubahan dalam penggunaan tren sosial media. Perubahan sosial juga terjadi pada tren penggunaan media. Salah satunya media sosial. Media sosial itu merupakan situs di mana seseorang dapat membuat webpage sendiri dan dapat terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berkomunikasi. Media sosial juga sangat mudah untuk digunakan dan tidak membutuhkan waktu lama bagi seseorang dalam membuat akun di media sosial. Sekarang sudah banyak kalangan remaja juga yang mempunyai media sosial. Biasanya mereka menggunakannya untuk alasan pribadi seperti curhat, membagikan foto-foto bersama teman, dan banyak lain halnya. Dalam media sosial juga tidak ada batasan ruang dan waktu. Mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Dan juga media sosial dapat mempengaruhi dalam kehidupan seseorang yang mungkin tadinya seseorang itu masih tidak terkenal bisa menjadi besar di media sosial. Bentuk-bentuk perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat dan perubahan cepat itu terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Seperti contohnya perubahan mode pakaian, yang misalnya tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan-perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial, yaitu membawa pengaruh besar pada masyarakat. Ketiga, perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang terjadi tanpa dikendaki atau berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Dibandingkan dengan alat komunikasi dulu dengan yang sekarang, itu sangat memudahkan sekali para penggunanya untuk menggunakan dimanapun dan kapanpun. Apalagi di pandemi sekarang ini sangat menggunakan para pekerja dan anak sekolah untuk melakukan Zoom meeting, mengerjakan tugas sekolah, dan lain banyak halnya. Teori fungsionalisme perspektif ini struktural dalam sosiologi antropologi pada hakikatnya dilandasi oleh konsepsi-konsepsi yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan keseluruhan organisme yang memiliki realitas sosial. Keseluruhan itu memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagiannya agar ia tetap eksis dalam keadaan normal dan tetap langgeng. Fungsional struktural sebenarnya juga menerangkan masalah perubahan karena perspektif ini mewakili salah perspektif utama dalam sosiologi, maka perlu melihat pandangan fungsionalisme struktural terhadap perubahan dalam masyarakat. Tren penggunaan media sosial di kalangan ibu rumah tangga. Tuntutan kehidupan yang lebih baik membuat ibu rumah tangga berperan dalam kegiatan ekonomi keluarga.
Pada umumnya, tren digunakan ibu rumah tangga dalam memanfaatkan media sosial untuk memperlancar bisnis online mereka. Ibu rumah tangga saat ini menjadi sangat kreatif karena apa yang dapat mereka bisniskan akan mereka promosikan dalam media sosial yang mereka gunakan. Dapat dikatakan bahwa tren yang terjadi pada IRT sekarang ada penggunaan media sosial dalam bisnis online. Media sosial dalam IRT juga dapat menelurkan hobi. Setiap manusia yang dilahirkan ke bumi memiliki keunikan tersendiri. Beberapa orang bahkan memiliki hobi unik yang ternyata memiliki nilai jual. Pada saat ini sudah banyak para pelaku bisnis yang telah merasakan pertama kesuksesan dengan cara branding melalui menjadi sebuah peluang bisnis baru yang bisa mendatangkan penghasilan setiap bulannya. Dan juga media sosial juga bisa mengisi waktu luang. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang yang banyak yang dimanfaatkan untuk mengisinya dengan kegiatan bermanfaat, salah satunya dengan kegiatan yang menghasilkan uang. Yang kedua, media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi interaksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula, berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang lebih dalam.